Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding sempat menyarankan warga negara Indonesia agar bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri menjadi pilihan logis di tengah tingginya angka pengangguran dalam negeri. Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjanjikan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ketidaksinkronan ini mengundang pertanyaan soal arah kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Dan berikut perbincangan kami bersama pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyarankan warga negara Indonesia agar bekerja di luar negeri. Menurut Karding, bekerja di luar negeri menjadi pilihan logis di tengah tingginya angka pengangguran dalam negeri. Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menjanjikan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ketidaksinkronan ini mengundang pertanyaan soal arah kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami pengamat ketenagakerjaan Timbul Siregar. Terima kasih Bang Timbul atas waktunya. Terima kasih. Langsung saja. Bagaimana Bang Timbul ini melihat perbedaan pernyataan antara Menteri P2MI yang mendorong WNI untuk bekerja di luar negeri dan pada saat bersamaan Wapres kita menjanjikan 19 juta lapangan kerja di dalam negeri. Silakan. Ya, jadi memang janji yang mau membuka 19 juta lapangan kerja itu kan memang harus kita kontekskan pada saat ini yang relatif memang sulit ya. Dengan kondisi geopolitik, dengan kondisi politik lokal kita, dengan kondisi persoalan-persoalan ya, investasi yang masuk juga lebih banyak kepada padat modal, padat teknologi, tidak lagi tenaga padat karya ya, kemudian banyak PHK karena banyak persoalan, ada premanisme, investasi juga wait and see, demikian juga korupsi ya, di Kementerian Ketenagakerjaan juga bagaimana izin tenaga kerja asing dilakukan proses korupsi dan sebagainya yang akhirnya memang pembukaan lapangan kerja kita relatif tidak seperti yang diharapkan. 19 juta menurut saya akan sangat sulit ya. Nah tentunya memang statement yang disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kan ini bagian dari sebenarnya ya orang migrasi ke luar negeri itu bagian dari konteks zaman saat ini yang memang lapangan kerja itu bisa dipakai diperoleh di mana saja. Nah, cuma memang statementnya Pak Menteri itu kan kesannya dia sudah merasa hopeless gitu ya di Indonesia sehingga udah pergi aja gitu ya. Sementara di sisi lain pada beberapa saat yang lalu orang yang mau pergi ya kabur aja dulu dicurigain, dibilang tidak nasionalisme dan sebagainya. Nah jadi tentunya memang kondisi lapangan kerja kita sangat sulit ya. Kita harus akui bahwa ada 7,28 juta orang itu yang mencari kerja dengan predikat tingkat pengangguran terbuka, total nggak kerja. Ya, ada 11,66 juta orang yang didefinisikan oleh BPS sebagai setengah penganggur. Setengah penganggur ini kelompok pekerja yang bekerja ala kadarnya, tapi utamanya dia masih cari kerja. Jadi yang mencari kerja itu kalau didefinisikan oleh BPS itu 7,28 juta orang tambah 11,66 juta. Nah, ada juga pekerja paruh waktu dan pekerja full yang bekerja 35 jam. Tapi yang memang pencari kerja itu ya masih pekerja setengah penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka ini. Ditambah dengan angkatan kerja yang muncul gitu ya, yang tahun lalu 3,67 juta. Jadi memang pembukaan lapangan kerja itu masih lebih sedikit dibandingkan jumlah peningkatan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja. Yang memang itu yang disebut dengan defisit angkatan kerja. Nah jadi menurut saya sih memang masalahnya adalah bagaimana perlindungan pekerja migran. Jadi kan yang saya lihat kan begini, ketika Menteri mengatakan kerja ke luar negeri untuk menurunkan pengangguran, tapi di satu sisi ada kasus Aswar, orang Sumatera Utara yang meninggal karena bekerja di luar negeri, korban tindak pidana perdagangan orang yang bekerja keluar tapi tidak mendapatkan perlindungan.
Nah, yang menjadi poin kan adalah sekarang gini, migrasi ke luar negeri itu adalah hal yang biasa. Tapi yang menjadi poin utama ketenaga kerjaan kita adalah perlindungannya di sana. Bagaimana mendapatkan perlindungan untuk tidak mendapatkan perlakuan buruk, upahnya tidak dibayar, penganiayaan terjadi dan sebagainya. Nah, jadi statementnya Pak Menteri itu sebenarnya hal yang biasa menurut saya. Memang orang bermigrasi keluar untuk menurunkan tingkat pengangguran di dalam negerinya. Kalau ditanya lebih baik kerja di mana? Lebih baik kerja di Indonesia. Tapi memang kondisi angkatan pembuka lapangan kerjanya sempit sehingga keluar negeri. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah melindungi pekerja migran. Ya, Menteri bicara soal keluar negeri, tapi ada aswar yang meninggal dunia karena dia tidak mendapatkan perlindungan, mendapatkan perlakuan buruk, tindak pidana perdagangan orang seperti itu. Jadi memang harus diakui aja pemerintah, nggak apa-apa bahwa lapangan kerja itu sulit memang dengan PHK, dengan sempitnya investasi luar negeri masuk karena geopolitik, kondisi lokal kita dan sebagainya, sehingga yang mau didorong adalah kalaupun keluar harus dilakukan proses pelatihan, perlindungan, hak-hak pekerja migran itu diberitahu dan di sana dilindungi. Nah, ini kan juga nanti kaitannya dengan pemerintah menganjurkan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini juga statement-statement yang memang menurut saya tidak baik ya. Artinya orang mau kerja tapi sudah disuguhi dengan beban untuk membayar kreditnya, kredit usaha rakyat, yaitu pinjaman untuk modal untuk pelatihan, bayar jaminan sosial, untuk buat paspor dan sebagainya. Padahal di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu dengan sangat jelas bahwa pekerja migran itu tidak boleh dibebankan untuk biaya-biaya seperti ini. Jaminan sosial itu tidak boleh. Harusnya negara yang menjamin, harusnya pemerintah yang menyediakan pelatihan dan mereka bisa bekerja tanpa menerima tanpa memiliki beban pinjaman gitu ya. Seperti itu. Ya Bang, dengan adanya kebijakan pengiriman pekerja migran, apakah ini lebih didorong oleh kebutuhan devisa negara atau seperti apa Bang? Ya, jadi sebenarnya di satu sisi memang pemerintah sangat berharap ada capital inflow ya, arus uang masuk ya, yang memang dari pekerja-pekerja kita. Tapi di satu sisi tidak melakukan upaya untuk bagaimana pekerja migran kita itu nyaman, terlindungi sehingga bekerja lebih baik dan sebagainya untuk menghasilkan atau membawa dana ke dalam negeri. Nah, ini kan pemerintah kesannya hanya bagaimana ada uang masuk tapi tidak bagaimana untuk melindungi pekerja migran. Itu kan yang menjadi persoalan selama ini. Remitansi kita itu besar dana yang masuk ya. Tapi sebenarnya pemerintah harus fokus pada perlindungan. Nah, kalau perlindungan itu sudah baik, mereka produktif, otomatis remitansinya akan semakin besar. Jadi kalau pikirannya hanya remitansi supaya uangnya masuk saja, tanpa perlakuan perlindungan, ya itu kan sama juga pemerintah memposisikan pekerja migran itu kan objek, bukan subjek pembangunan ketenaga kerjaan seperti itu. Jadi menurut saya ya konsekuensi perlindungan yang baik, konsekuensi adanya proses calon pekerja migran dilatih, dilindungi jaminan sosial, itu nanti akan meningkatkan remitansi dana-dana dari luar yang masuk ke Indonesia untuk menggerakkan ekonomi desa, ekonomi keluarga, yang memang nanti uangnya itu berputar untuk menggerakkan barang dan jasa akan membuka lapangan kerja. Kan sebenarnya itu konsepsi dari pergerakan barang dan jasa yang
digerakkan oleh remitansi dari luar masuk ke Indonesia seperti itu. Ya Bang, apakah ada resiko utama jika pemerintah mendorong warganya untuk mencari kerja di luar negeri secara masif atau secara besar-besaran Bang? Ya, ada pasti, karena hukum yang berlaku di sana ya hukum negara sana. Tidak bisa hukum negara kita berlaku di sana. Nah, oleh sebab itu memang konsekuensi kita mengirim itu kan harus dimulai dengan bagaimana dia mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, dia punya skill dengan pelatihan yang difasilitasi negara, diberitahukan ke KBRI, ke KJRI, supaya ini loh ada pekerja kita, namanya ini, address-nya di Jakarta, di Indonesia ini ditempatkan di mana di negara tujuan, di Malaysia di mana, di Kuala Lumpur kah, di Sabah kah, di Thailand di mana, atau di Hong Kong dan sebagainya. Nah, ini yang memang pastinya punya resiko, iya, karena hukumnya adalah hukum negara tujuan. Nah, yang tahu tentang hukum itu ya orang-orang KBRI, KJRI, Kementerian Luar Negeri yang memang di sana, yang itulah tugasnya mereka untuk melindungi semua warga negara yang ada di negaranya, baik pekerja migran mau orang yang Indonesia yang berkeluarga di sana dan sebagainya. Kan artinya resiko itu ada, tapi harus dipastikan perlindungan itu supaya pekerja migran kita lebih produktif tanpa dibayangi oleh ketakutan dieksploitasi, apalagi sampai perdagangan orang gitu ya. Ada organnya diambil sampai meninggal, dan itu yang diduga oleh pemerintah, oleh kita semua terkait dengan kasusnya meninggalnya saudara Aswar beberapa saat yang lalu ya, belum lama kok seperti itu. Ya, Bang Timbul, ini saya juga ingin menyoroti statement dari Menteri Yasirli akhir-akhir ini yang beliau katakan bahwa pembentukan lapangan kerja bisa mengoptimalkan program yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, seberapa besar dari pengamatan Bang Timbul ini bisa menyerap angkatan kerja dengan program tersebut? Ya, koperasi itu kan memang sebenarnya ya, konsepsi undang-undang koperasi kita adalah dari bottom gitu ya, ke top. Kalau sekarang kan Koperasi Merah Putih top down gitu ya. Nah, oke. Di Koperasi Merah Putih itu kan ada beberapa gerai gitu ya. Ada simpan pinjam, ada konsumsi, ada untuk obat ya, ada gerai obat itu juga dan sebagainya. Nah, ini bisa menyerap lapangan kerja. Iya, persoalannya kan adalah keberlanjutan. Kalau konsepsinya koperasi itu kan yang membutuhkan sebenarnya yang dari bawah nih. Kalau Koperasi Merah Putih saya perhatikan justru dari top down, yang memang digunakan anggaran-anggaran pinjaman dari Bank Himbara untuk menggerakkan. Cuma masalahnya apakah ini nanti bisa menjadi akselerasi percepatan ekonomi di desa seperti itu. Yang dulu tuh kan ada dana desa. Dana desa sekarang kan diambil ke Koperasi Merah Putih. Membuka lapangan kerja dibilang pasti gak ada, gak? Ya ada pasti. Dengan adanya gerai sehat, ada gerai obat, itu kan pasti butuh orang. Nah, cuma kan masalahnya sekarang bagaimana keberlanjutan. Karena koperasi ini kan juga dia meminjam ya, minjam dana yang memang untuk menggerakkan ekonomi. Nah, bagaimana tentang simpan pinjamnya? Bagaimana dengan tugas-tugas koperasi lainnya? Apakah memang nanti akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh warga desa itu? Karena konsepsi koperasi itu kan dari bottom ke atas gitu, bottom up. Nah, ini yang tadi yang menurut saya harus juga dipastikan oleh pemerintah, tidak sekedar membentuk, ada rekrutmen ya. Kalau disebutkan 80.000 Koperasi Merah Putih. Nah, pasti akan menyerap lapangan kerja, iya. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalan kan begini. Ketika Menteri Tenaga Kerja mengatakan tadi yang sebutkan yang menganggur, isilah. Tidak segampang itu. Koperasi itu harus punya skill, harus punya pengetahuan tentang koperasi. Nggak bisa orang nganggur masuk menjadi pekerja di situ, nggak bisa. Nah, jadi itu kembali persoalannya kan adalah
bagaimana direkrut mengerti untuk keberlanjutan. Nah, jadi tema kita kan adalah bagaimana koperasi itu bisa digulirkan lebih berkelanjutan sehingga ekonomi desa bergerak. Kalau orang nganggur kemudian masuk S1 aja masuk misalnya, belum tentu dia mampu untuk memanajemenin si koperasi ini gitu. Karena dia harus punya skill apa itu koperasi, bagaimana gerai-gerainya ini bisa bergerak untuk menciptakan nilai tambah ekonomi di daerahnya seperti itu. Nah ini persoalan apakah sudah ada SDM yang akan bisa menggerakkan, tidak sekedar hanya menciptakan lapangan kerja, tapi bagaimana manajemen ini dan berkelanjutan seperti itu. Baik, terima kasih Bang Timus Regar, pengawat ketenaga kerjaan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak.